Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara sarapan yang akan memberi kita sebuah pertumbuhan bagi kehidupan iman dan rohani kita. Mari kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini dengan tema bersih-bersih. Kalau dalam sebuah tahun baru Imlek atau tahun baru China, salah satu budaya atau tradisi yang mereka kerjakan untuk menyambut tahun baru Imlek, mereka biasanya bersih-bersih. Mungkin halaman mereka yang kotor, taman mereka yang kotor, atau bahkan rumah mereka. Cat mereka yang sudah mulai suram, mulai buram, dicat kembali supaya kelihatan bersih dan indah. Jadi itu adalah sebuah budaya dari etnis Tionghoa. Jadi etnis Tionghoa pasti akan merayakan Imlek. Kita kembali kepada Alkitab kita, di mana Yesus pada zaman dulu juga, dia ada di sebuah budaya daripada bangsa Yahudi. Alkitab menulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, di mana waktu Yesus berumur 8 hari, Yesus disunat. Termasuk si Rasul Paulus. Jadi sebuah tradisi. Tetapi bukan kita harus tunduk atau taat atau mengikuti. Karena di dalam sebuah budaya, di dalamnya itu terkandung tradisi atau adat istiadat. Dan juga ada kepercayaan di dalamnya. Tetapi mari kita belajar apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan iman daripada Kristen atau iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita akan belajar bersama-sama. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Sebuah perbincangan antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, di mana pada suatu ketika, pada suatu kali, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat murid-murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Sedangkan
adat istiadat orang Yahudi atau adat istiadat nenek moyang mereka harus melakukan semuanya. Tetapi Yesus dengan keras katakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mari kita sebagai etnis Tionghoa, kita merayakan Tahun Baru Imlek. Tetapi budaya menurut iman Kristen kita harus jalankan. Bersih-bersih mereka lakukan apa yang dikatakan dengan Alkitab tentang bersih-bersih. Mari di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dahulu kita menjadi hamba dosa. Hidup kita kotor. Hidup kita cemar. Hidup kita rusak. Hidup kita jelek. Tetapi karena anugerah daripada Tuhan Yesus, anugerah daripada Allah Bapa yang membawa kita, memindahkan kita, mengangkat kita dari hamba dosa, membebaskan kita menjadi hamba kebenaran. Sekalipun dosa kita besar, sekalipun kata Alkitab menulis, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, tetapi Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, darahnya yang sudah menyucikan kita semua. Di dalam Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat-sangat baik. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia mengangkat, membebaskan kita. Dia memindahkan kita dari hamba dosa, memerdekakan kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi Allah tidak berhenti di situ saja rancangannya bagi kita. Tentang bersih-bersih, bukan hanya sekali dia kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah mau supaya kehidupan kita menghasilkan buah. Tentang bersih-bersih, Allah kerjakan semua di atas kayu salib untuk membersihkan dosa kita, menghapuskan dosa kita, menyucikan kita. Dan kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
Allah punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dia umpamakan sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carang-carangnya. Atau ranting-rantingnya. Atau kita juga tahu bahwa ranting atau carang kalau tidak melekat, dia tidak akan bertumbuh. Tidak akan menghasilkan buah. Tetapi Alkitab dengan jelas, setiap ranting yang berbuah, saya ulangi, setiap ranting, setiap carang yang berbuah, dibersihkannya. Berarti ranting yang melekat pun dengan pokok anggur yang sudah menghasilkan buah, itu masih dibersihkan. Berarti ada sesuatu yang kotor. Berarti merupakan suatu proses. Tidak cukup kita berhenti, oh sudah berbuah. Tetapi Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Seringkali banyak orang yang mengeluh, sekarang saya sudah setia, melayani, ikut dalam persekutuan ini, ikut dalam wadah ini, ikut pelayanan ini. Tapi masih aja ada masalah dan persoalan. Allah mau supaya kehidupan kita dibersihkan setiap hari. Meskipun kita sudah berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah. Terjemahan lain katakan, supaya ia lebih lebat berbuah. Saya hampir dah habis pikir. Dalam sebuah ibadah, ada yang seorang pemimpin katakan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Jemaat tepuk tangan. Apakah cukup memberi kemuliaan dengan bertepuk tangan? Alkitab menulis, mari, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi Bapa itu dipermuliakan kalau kita, hidup kita berbuah banyak. Enggak cukup. Beri kemuliaan, tepuk tangan. Tapi mari, Alkitab mengajar kepada kita. Kalau kita menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang banyak, Bapamu dipermuliakan. Seringkali kita melihat orang-orang Farisi dikritik, ditegur sama Tuhan Yesus. Bibirmu mempermuliakan namaku, nama Bapa, nama Allah, tetapi hatinya jauh. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pandemi ini yang sudah membuat kita lebih baik tinggal di rumah daripada ibadah. Alkitab menulis, setiap ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong. Tetapi saya ingat suatu peristiwa di toko saya. Pada waktu hujan yang disertai dengan angin yang lebat, tiba-tiba pohon yang ada di sebelah toko saya itu rantingnya mulai sepertinya lepas dari pokoknya. Jadi sobek gitu. Dan roboh rantingnya. Jadi tanpa kita rasakan, kalau ada angin
angin yang kencang, ranting itu ternyata bisa lepas, bisa patah, bisa putus dari pokok anggur. Tidak usah dipotong. Angin pencobaan, angin persoalan, angin masalah seringkali membawa kita lepas dari pokok anggur. Tidak usah dipotong. Bagaimana kita akan berbuah? Tapi mari kita lewat firman Tuhan, kita mau supaya hidup kita dibersihkan setiap hari oleh firman dan Roh Kudus, supaya kita menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Ingat, ranting yang tidak berbuah dipotong. Tetapi saya tahu bahwa ranting yang kena angin bisa juga potong, bisa juga terlepas, patah. Akhirnya mati. Tidak berbuah. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia mau setiap kehidupan kita, setiap orang yang percaya, kita tetap melekat. Di tengah-tengah pandemi pun kita mau tetap melekat dengan Yesus. Melekat dengan pokok anggur. Meskipun kita harus melalui sebuah proses, dibersihkan setiap hari oleh firman dan Roh Kudus, supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Dengan demikian Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya ucapkan kongsi sinien, Tuhan Yesus memberkati.